harus paham tentang apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan. Kita harus punya ilmu tentang itu. Bagaimana mau istiqomah, bagaimana mau continue berkesinambungan terus yang kita lakukan, kita tak paham apa yang kita lakukan. Hanya sebagai rutinitas saja. Seolah-olah kita hanya menggugurkan kewajiban. Kita tidak benar-benar paham tentang apa yang kita lakukan. Harus paham, wajib. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Harus punya ilmu dulu. Ya. Sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan. Sebelum masuk Ramadan, kan persiapan kita, persiapan ilmu. Apalagi Ramadan datangnya 1 tahun 1 kali. Orang pergi haji, itu 1 kali seumur hidup wajib. Pergi haji, pergi umrah, 1 kali seumur hidup. Nah, maka harus ada manasiknya, ilmu. Harus benar-benar paham. Nanti kalau tidak hanya ikut-ikutan saja. Mungkin sah dari segi fikihnya. Sah karena dia sudah memenuhi syarat hukumnya. Tapi dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu bawa anak kecil sholat, anak kita sholat. Sholatnya sama dengan kita semuanya, terpenuhi syarat dan hukumnya. Tapi karena dia masih kecil, dia belum paham apa yang dia lakukan. Sah dari segi fikih. Bahkan kalau apa namanya, pergi haji, kita bawa anak kecil yang belum balik, ya memang sah, hajinya sah. Bisa dipanggil Pak Haji, ya belum, bukan Bapak. Nak haji gitu, adik haji. Nah, bisa dipanggil. Tapi ketika dia balik, dia harus pergi haji lagi. Karena apa? Karena itu baru sunnah bagi dia, belum wajib. Maka harus benar-benar paham tentang apa yang kita lakukan. Bahkan Imam Bukhari di dalam kitabnya membuat satu bab di dalam kitabnya itu al-ilmu qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Harus punya ilmu. Insya Allah sampai selesai kalau kita paham tentang apa yang kita lakukan. Nah, terakhir istighfar. Kenapa harus istighfar? Karena semuanya itu yang dua itu harus kita bilas dengan istighfar supaya ketika niatnya melenceng keluar dari rel, istighfar banyak-banyak, dia akan balik lagi. Minta ampun artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak paham, istighfar banyak-banyak, belajar lagi. Cari tahu lagi tentang ilmu tentang apa yang kita lakukan. Wajib istighfar. Nabi saja, ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari itu beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala itu 70 kali minimal. Bahkan di riwayat yang lain 100 kali minimal. Fa inni astaghfiru fil yaumi sab'ina marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Itu nabi. Nabi yang notabene-nya tak punya dosa. Nabi itu tak berdosa. Kenapa? Karena ketika mau berbuat dosa ditegur langsung oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka tidak ada dosanya Nabi. Ya, kalau kita mau berbuat dosa tak ada yang negur. Nah, ditegur orang pun tak mau, tetap saja. Maka kita banyak berdosa. Setiap saat kita berdosa, tapi tak mau minta ampun. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam pasti dia berdosa, pasti dia bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat itu siapa? Orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, kemudian dia minta ampun, dia meninggalkan semua maksiat yang dia lakukan, dosa-dosa yang dia lakukan, kemudian dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi dan menyesalinya. Nah, itu namanya taubat. Kemudian dia tambahkan ibadah-ibadah yang lainnya.
Itulah orang yang bertobat. Itu yang disebut dengan taubat nasuha.